Matematika itu gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Misra Marhimi, guru SD Negeri 001 Sebeduk, Kota Batam. Bagaimana kabar kalian semua? Bapak doakan kalian tentunya dalam keadaan sehat dan berbahagia. Baik, video pembelajaran kita pada kali ini Bapak ingin memberi kalian suatu ilmu, ya, yakni masih berhubungan dengan pembelajaran matematika, ya, ciri-ciri bilangan yang bisa dibagi dengan angka 2, 3, 4, dan 5, ya. Tentunya sangat bermanfaat, terutama untuk kalian-kalian yang masih kebingungan dalam mengerjakan soal yang berkaitan dengan pecahan. Apabila kalian menyaksikan video Bapak ini sampai habis, insya Allah, ya, pelajaran yang berkaitan dengan pecahan, baik pembagian, perkalian, penjumlahan, serta pengurangan, pasti kalian akan lebih gampang. Baik, langsung saja kita masuk ke ciri-ciri bilangan yang habis dibagi dengan angka 2. Baik anak-anak, kita mulai dengan ciri-ciri bilangan yang habis dibagi dengan angka 2. Maka ciri-cirinya adalah angka satuannya adalah bilangan genap, seperti 0, 2, 4, 6, 8. Bapak sudah membuat satu contoh, yakni bilangan 112. 112 ini bisa dibagi dengan 2. Kenapa? Karena satuannya adalah angka 2, ya. Jadi satuannya, kalau satuannya terdiri dari 0, 2, 4, 6, 8, pasti habis dibagi dengan angka 2. Untuk itu kita coba simulasi, ya. Kita coba membagi bilangan 112 atau 112 dengan angka 2 dengan cara pembagian yang kita kenal dengan pistol, ya. Baik. 11 dibagi 2 dapat 5. 5 kali 2 10. 11 dikurang 10 sama dengan 1. Maka diturun 2. 12 dibagi dengan 2 dapat 6. 6 kali 2 12, ya. Baik. Hasilnya adalah 56, ya. Contoh lainnya, coba perhatikan, Bapak sudah menuliskan bilangan 256. Baik, kita lakukan pembagian 256 dibagi dengan 2. Dikarenakan angka satuannya adalah 6, maka pasti bisa atau habis dibagi dengan angka 2, ya. Baik, 2 dibagi 2 1, 1 kali 2 dapat 2, turun 5, 5 dibagi 2 dapat 2, 2 kita kalikan dengan 2 sama dengan 4, lalu kita kurang, ya. 5 dikurang 4 dapat 1, kita turun angka 6, 16 dibagi dengan 2 sama dengan 8. 8 kali 2 16. Baik. Hasilnya adalah 128, ya. Nah, kita coba mengerjakan soal pecahan, ya. Kaitannya dengan pembagian dengan 2. Bapak sudah menulis pecahan 4/6. Baik. Pecahan 4/6, ya. Coba kalian perhatikan angka satuan di sini adalah 4 dan 6, ya. Maka termasuk ciri-ciri yang bisa dibagi dengan angka 2. Baik, langsung saja 4 kita bagi dengan 2 sama dengan 2, sedangkan 6 kita bagikan dengan 2 dapat 3. Jadi 4/6 itu sebenarnya senilai, ya, dengan pecahan 2/3. Baik, coba contoh yang lain, ya. 4/8 kita tambah dengan 6/10, ya. Tentunya kita pahami, ya, bahwa 4 dan 8 atau 4/8 itu dan 6/10, ya, merupakan angka yang semuanya termasuk, ya, ciri-ciri bisa dibagi dengan angka 2, ya. Baik, kita lakukan di sini 4 dan 8. Baik. Sama-sama merupakan bilangan yang bisa dibagi dengan 2. Kita coret saja. 4 dibagi 2 dapat 2, 8 bagi 2 dapat 4.
2 dan 4 masih bisa dibagi dengan 2 lagi ya. 2 dibagi 2 1, 4 dibagi 2 dapat 2. Maka jadilah pecahan 1/2 ya. Dan 6 juga termasuk ciri-ciri ya. Bisa dibagi dengan 2 atau habis dibagi 2, sama juga dengan 10 yang merupakan angka satuannya 0 ya, bisa dibagi dengan 2. Maka 6 dibagi 2 dapat 3, 10 dibagi 2 dapat 5. Jadilah 3/5 ya. Jadi pecahannya lebih kecil ya. Kalau pecahannya lebih kecil ya tentunya lebih gampang untuk dikerjakan. Jadilah 1/2 ditambah 3/5 ya. Baik, coba kita kerjakan langsung. 5 kali 1 sama dengan 5. 2 kali 3 dapat berapa? 6 ya. 2 kali 5 10. Tambah 5 ditambah 6 11. Dan per 10 ya. Ya, sambil mengingat kembali pelajaran yang telah lalu, apabila pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka wajib kamu jadikan pecahan campuran. Maka hasilnya adalah 1/10 ya. Baik, selanjutnya kita beralih ke bilangan yang bisa atau habis dibagi dengan angka 3 ya. Mari perhatikan bersama-sama. Untuk bilangan yang habis dibagi dengan angka 3, yakni ciri-cirinya adalah angka penyusunnya adalah kelipatan 3. Seperti 3, 6, 9, 12, dan 15. Bapak sudah menuliskan contoh bilangan 312. 312, coba kita cari angka penyusunnya, yakni 3 kita tambah dengan 1 sama dengan 4, ditambah dengan 2 sama dengan berapa hasilnya? 6 ya. 3 ditambah 1 tambah 2 hasilnya 6 ya. Jadi 6 termasuk kelipatan 3 ya. 3, 6, 9, 12, 15 dan seterusnya. Artinya bisa dibagi dengan angka 3 ya. 312 habis ya, habis dibagi dengan angka 3 ya. Baik, kita coba mengerjakan pecahan ya. Kita tulis di situ 6/9 dikurang 3/12 ya. Kalian bisa mengecilkan pecahan ini ya, walaupun nilainya masih tetap sama. Namun apabila dikecilkan tentunya akan lebih mudah untuk kalian mengerjakan soal pecahan ini ya. Baik, mari kita mengerjakan pecahan 6/9 dikurang 3/12 ya. Baik, sama-sama merupakan semua angka ya, bercirikan bilangan yang bisa dibagi dengan angka 3 ya. Baik, 6 kita bagi dengan 3 dapat 2, 9 bagi 3 dapat 3. Selanjutnya 3 dibagi 3 dapat 1, 12 dibagi dengan 3 dapat 4 ya. Jadi pecahannya lebih kecil, 2/3 dikurang 1/4. Walaupun nilainya tetap ya, karena termasuk pecahan senilai jadinya. Namun mempermudah ya, mempermudah kalian untuk mengerjakannya. Selanjutnya kita coba angka yang lebih besar, 21/27 ya. Kita bagi dengan angka 3 karena terkadang siswa masih kebingungan apabila mengerjakan hasil akhir pecahan angka yang besar ya, apakah disederhanakan atau seperti apa. Baik, berhubung kalian sudah tahu ciri-ciri pecahan yang tadi di awal bisa dibagi 2, saat ini bisa dibagi 3 ya. Maka coba 21 ini kita bagikan dengan 3, maka hasilnya berapa? Ya, maka 21 dibagi dengan 3 hasilnya 7. Dan 27 dibagi dengan 3 hasilnya 9. Jadilah 7/9. Selanjutnya bilangan yang bisa atau habis dibagi dengan angka 4 ya. Untuk ciri-ciri bilangan yang habis dibagi dengan angka 4, yakni
dua angka terakhir bisa dibagi 4 atau dua angka terakhir adalah kelipatan 4 seperti 4, 8, 12, 16, 20, 24 dan seterusnya. Baik, kita langsung saja perhatikan contoh berikut. Bapak telah menulis angka 1224 ya. Yang mana sama-sama kita ketahui dua angka terakhirnya adalah 24. 24 ini merupakan kelipatan 4 atau bisa dibagi dengan angka 4 ya. Baik, coba kita lakukan pembagian ya. 1224 kita bagikan dengan 4. 12 dibagi 4, 1 dibagi 4 tidak bisa, maka kita gabungkan langsung. 12 dibagi 4 dapat 3. 3 kita kalikan dengan 4 sama dengan 12 ya, maka turun 2. 2 dibagi 4 tidak bisa. Untuk menurunkan 2 kali sekaligus ya, maka kita wajib menambahkan angka 0 ya. Maka 24 dibagi 4 ya, 46, 64, 24. Baik ya, 1224 dibagi dengan 4 hasilnya 306 ya. Bagaimana pula dengan pecahan? Mari kita saksikan ya. Kita ikuti bersama. Bapak sudah menulis pecahan 12/24 dikali dengan 3/6 ya. Apabila kita langsung mengalihkan 12 dikali 3 dan 24 dikalikan dengan 6, maka sudah pasti angka atau hasilnya angka yang besar ya. Untuk itu kita masuk ke ciri-ciri pecahan bisa dibagi dengan angka 4 ya. 12 dan 24 sama-sama bisa dibagi dengan 4. 12 bagi 4 dapat 3 dan 24 dibagi 4 dapat 6. Kita lihat lagi 3/6 ya jadinya. 3/6 ini masuk ke dalam ciri-ciri bilangan yang bisa dibagi dengan angka 3 ya. Jadi kita bisa lakukan. Kita bagikan lagi dengan angka 3. 3 dibagi 3 dapat 1, 6 dibagi 3 dapat 2. Jadilah 1/2. Selanjutnya 3/6 ya. 3/6 ini masuk ke dalam ciri-ciri ya bilangan yang habis dibagi dengan angka 3 ya. Kita lakukan 3 dibagi 3 1, 6 bagi 3 dapat 2. Jadi angkanya lebih kecil ya, 1/2 dikali 1/2 ya. Walaupun sebenarnya nilainya sama ya. Ya, nilainya sama. 12/24 itu sama dengan nilainya 1/2 dan 3/6 nilainya juga sama 1/2 ya. Jadi hasilnya lebih kecil ya, 1/2 dikali 1/2 ya. Bagaimana anak-anak? Kira-kira lebih sudah mulai mengerti ya. Ayo kita lakukan. 1 kali 1 sama dengan 1, 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi 1/4 ya. Terakhir kita masuk ciri-ciri bilangan yang bisa atau yang habis dibagi dengan angka 5. Untuk bilangan yang habis dibagi dengan angka 5, yakni angka satuannya terdiri dari angka 0 atau angka 5. Jadi apabila angka satuannya angka 0 dan angka 5, maka dipastikan angka tersebut atau bilangan tersebut habis dibagi dengan angka 5 ya. Langsung saja kita ke ciri-ciri bilangan yang bisa dibagi atau habis dibagi dengan angka 5 ya. Di sini ya, seperti yang di awal tadi Bapak sampaikan, untuk ciri-ciri bilangan yang bisa dibagi dengan angka 5, yakni angka satuannya terdiri dari angka 0 dan 5. Baik, Bapak sudah menuliskan contoh ya, bilangan 105 ya, yang mana angka satuannya adalah angka 5. Baik, 105 kita coba bagikan dengan 5, maka 10 bagi 5 dapat 2, 2 kali 5 10 ya. Kita turunkan 5, 5 dibagi 5 dapat 1, 1 kali 5 dapat 5. Baik, 105 dibagi 5 hasilnya adalah 21 ya. Tentunya akan memudahkan kalian ya, terutama nanti ya
dalam mengerjakan ya, pecahan ya, baik penjumlahan, pengurangan, pembagian serta perkalian ya. Bisa kalian sederhanakan terlebih dahulu agar angkanya kecil ya. Baik, contoh berikutnya adalah 510 dibagi dengan 5. Coba perhatikan, angka satuannya adalah 0, maka bisa dibagi dengan 5 otomatis ya. Maka 5 dibagi 5 dapat 1, 1 kali 5 5 turun 1 ya. Karena menurunkan sekaligus 2, wajib kamu tambahkan 0 ya. Baik, 10 bagi 5 2, dan 2 kali 5 sama dengan 10. Maka hasilnya 102 ya. Bagaimana anak-anak? Sudah mulai memahami ya? Ya. Sebenarnya pelajaran matematika merupakan pelajaran yang pasti gampang ya. Kuncinya satu sebenarnya, kalian harus paham perkalian atau hafal perkalian, karena jantungnya matematika adalah perkalian ya. Dengan perkalian kalian bisa mengerjakan pembagian. Baik, perhatikan pecahan berikut. 5/20 ditambah 35/50. Baik, angkanya lumayan besar. Kita kembali ke papan tulis ya. 5/20. 5 merupakan satuan dan 0 juga satuan ya. Berarti masuk dalam ciri-ciri bilangan yang bisa dibagi dengan angka 5. Baik, 5 dibagi 5 dapat 1, 20 bagi 5 dapat 4 ya. 35 dan 50 ya. 35 maka satuannya 5 dan 50 ada satuannya 0. Kita bagikan dengan 5 dapat 7. 35 nya dibagi dengan 5 dapat 7, maka 50 kita bagikan dengan 5 dapatlah 10. Baik, sudah mulai mengecil angkanya. 1/4 ditambah 7/10 ya. 1/4 tambah 7/10 ya. Maka relatif kecil angkanya. Kalau kecil angkanya maka lebih gampang ya. Baik, 10 kali 1 10, 4 kali 7 28, 4 kali 10 40. Baik, 10. Baik, 10 ditambah 28 sama dengan 38/40 ya. Jangan lupa 38 dan 40 itu masih bisa disederhanakan. Kamu bisa bagikan dengan angka 2 ya. Karena 38 satuannya 8, sedangkan 40 satuannya 0. Ciri-ciri atau masuk ciri-ciri yang bisa dibagi dengan 2. Maka 38 dibagi 2 dapat 19 dan 40 dibagi 2 dapat 20 ya. Sehingga hasil akhirnya adalah 19/20 ya. Demikianlah video pembelajaran pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk perkembangan channel ini, mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih.